ظهر الهلال في السماء بشرنا بقدومه ونوينا بسم الله نصلي ونصومه ونعيش مع القرآن تفسير وعلومه ونريح المحتاج من فقر وهمومه. أهلا يا شهر الصوم أهلا هداك بجد كتير نفحات ورحمة ونور وملك بيوتنا خير فوانيس وزينة ونور غطت شوارعنا pembinaan buku KDA baru dan yang paling seru mungkin dari materi yang ketiga ya, jadi kegawat daruratan maternal karena banyak sekali terjadi di rumah sakit dan itu harus dievaluasi. Dari bidang dansa dan klinik di Kabupaten Tangerang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan pada hari
dan yang saya cintai, teman-teman semua yang hadir sebagai peserta pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan dan akan melaporkan kepanitiaan serta laporan pada pertemuan acara ini. Laporan panitia acara pertemuan update pelayanan ANC, pengisian buku KIA, dan penanganan kegawat daruratan maternal di klinik. 1. Pendahuluan. Update pelayanan ANC, pengisian buku KIA, dan penanganan kegawat daruratan maternal di klinik. Ini bertujuan adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak khususnya di Kabupaten Tangerang dan umumnya di Indonesia. Yang kedua, latar belakang. Dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang dan berdasarkan hasil rekomendasi dari hasil AFP serta temuan-temuan pada kredensial BPJS, maka kami sebagai ASRI menyelenggarakan pertemuan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan sehingga acara ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang saya cintai, teman-teman semua klinik yang sudah hadir dalam acara pertemuan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberikan kesempatan yang sudah memfasilitasi acara ini dan juga mensupport acara ini dengan sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras sampai malam terakhir, dan mohon maaf tadi ada sedikit ya, kemudian ya tadi berproses untuk tim yang ada di umum, saya meminta untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan setelah Dr. Yuyun berkunjung ke Dinas Kesehatan. Oh, di depan Bapak Kepala Dinas Kesehatan mengapresiasi seluruh upaya dari ASPRI untuk melakukan update terkait antenatal care. Kalau saat ini sudah 30% harus dilakukan audit antenatal perinatal. Dan Lain bapak. itu ngomong istilahnya ya, tidak terisi lengkap. Satu kali lagi. Udah apa lagi? Normal dulu, dari normal dulu. Agak di sini lagi. Apa ya? Ini ada 0,5 dong. Agak rapat dikit. Yang sebelah sini agak kurang kayaknya, dok. Iya betul, biar seimbang ya, biar cantik-cantik ini. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ya nggak apa-apa, langsung ke kamera. 1, 2, 3. Tangerang Gemilang ya. Tangerang Gemilang. Satu lagi. 1, Tangerang Gemilang ya. 1, 2, 3. Es krim segitiga. Oke, terima kasih kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dong. Lagi 1, 2, 3 ya Bu. Media bapak Kak. 1, 2. Sudah. Askrim.
Satu dua. Satu dua tiga. Ya, ini buku KIA terbaru. Ini perjalanan menjadi seorang ibu, yaitu jelas ya, kita harus wajib mengetahui selamat memasuki tahun, karena kita harus paham ya, dengan adanya garis 2 ini berarti menandakan bahwa kita memang sudah seorang ibu. Nah, ini perjalanan dari 1 bulan, 3 bulan, ya 6 bulan, 9 bulan, kehamilan ya, yang sudah dibahas terus semuanya sudah diatur di sini ya. Pokoknya nanti dijelasin lagi ya. Aku dengerin. Untuk memaparkan tentang pelayanan AST terpadu yang terakhir. Buku KIA baru ya. Para ibu hamil harus wajib punya nih untuk menurunkan kadar kegawat daruratan maternal. Salam baik sahabat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sriwijani telah memberikan materi pada sesi pertama, dan juga terima kasih kepada Ibu Haja En sebagai moderator pada sesi pertama. Halo, hai. Waduh, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Oke, hari ini masih ada cukup panjang kita sesi hari ini. Kita lanjutkan pada sesi kedua yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, Sungguh saya ya, insya Allah semuanya bisa membangun suatu klinik. Karena kata saya, maka kita harus mengenali dulu sebelum kita ujuk-ujuk ada pasien datang, kita isi, ya kan? Ya, dapat hadiah. Hadiahnya istimewa. Tur ke rumah sakit atau tur di puskesmas. Ya, maka hati-hati. Ini nanti tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang main HP. Ya, perhatikan. Ini tunduk poin saja ya, untuk menyingkat waktu. Ya, dan Yang harus dilakukan khusus untuk di rumah sakit. Itu memang kita klinik koordinasi dengan puskesmas untuk penanganan yang hamil. Kalau karena di rumah sakit sudah ditunjuk. Jadi belum sampai kayak dari sesi kedua. Terima kasih Pak Piyati yang sudah mengerjakan pada sesi materi kedua. Kalian ada sesi dokumentasi. Sekali lagi kita ingin baik teman-teman. Nah, sampai jam 2 sampai ada yang kami Bapak Edi Bambi COG yang nanti akan diperkenalkan langsung oleh moderator kita di sesi yang ketiga, yaitu Dr. Maya. Silakan kepada Dr. Maya untuk maju, silakan. Saya ucapkan terima kasih pada MC. Selamat siang untuk para peserta dan khususnya Dr. Edi yang saya hormati serta para panitia. Saya akan membacakan CV ya. Saya dengan Dr. Maya. Kurikulum vitae, nama Dr. Edi Toy. Tanggal lahir di Medan 20 Maret 1962. Alamat Banjarwijaya Blok A2 02 Sukasih, Kecamatan Kota Tangerang, Banten. Di sini riwayat pendidikannya, Dr. Edi pernah S1 Doktoral Universitas Sumatera Utara, yang kedua PPDS Universitas Sumatera Utara, ketiga konsultan Obgynsos di Universitas. Golongan 4E tertinggi di Rumah Sakit Umum Tangerang sudah 15 tahun.
Posisinya sekarang kepala instalasi kebidanan dan kandungan. Ya, juga audit maternal. Ya, mulai di ruang balita. Ya. Jadi jangan malas sekolah maksud saya. Saya sekarang justru ada, ya, kasus gawat darurat dalam obstetrik, bukan ginekologi ya, obstetrik. Tapi mana ada? Ya. Kalau kejadian itu malah lari-lari. Tentunya gawat tidak darurat. Kalau gawat darurat dalam ada banyak orang di sini. Ayo, mana? Angkat giliran dulu. Gilirannya, ya, oke. Itu tadi ada yang beda. Yang dokter. Satu. Ini dok. Dua, tiga, empat. Nanti ikut paguyuban untuk agak lari ya, susah ya. Oke, apa yang dimaksud dengan perdarahan postpartum? Bisa kalau tiga. Itu susahnya kan, makanya siapa? Siapa yang bisa? Nah, coba berat ya. Satu apa? Primer ada 24 jam. Dua sekunder setelah 24 jam sampai 42 hari ini pas, baru dipikir-pikirin lagi. Oke, atau setiap perdarahan pasca persalinan yang menimbulkan atau berpotensi menyebabkan gangguan hemodinamik. Nah, jadi nggak perlu lihat dulu ini berapa tipu-tipu lagi kan, 10, 20 cc, 30 cc mati, ya kan? Nah, itu nggak boleh, ya. Lihat jalan darah berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik. Jadi apa? Pertama. Kedua, takikardi. Yang ketiga, apa? Takipnu bisa. Yang ketiga, apa? Gelisah. Ya, gelisah dulu. Yang kalau itu sebenarnya gelisah dulu. Gelisah. Yang kedua, yang selanjutnya apa? Kadang mengantuk. Itu udah agak berat. Jadi cukup kalian mengenali. Udah mati tuh. Berapa? 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 Dua benar. Kasihan dia ini. Setengah pusat simpisi. Ya. Kalau ada nanti dia supin polusi udah seminggu masih 3 jari di bawah pusat, berarti supin polusi, ya, berarti ada sisa atau retensi urin. Nah, itu harus tahu. Oke, lanjut. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana pencegahannya. Kita sudah kenal faktor risiko. Nah, ketika sampai di klinik kita harus mengenali resiko, namanya screening. Tambahin harusnya kurang. Ya salah juga. 5 menit tetap, kecuali kontraksinya ada, baru 2 menit lanjutkan. Tapi kalau kontraksi tidak ada, maka lanjutkan 10 menit lagi. Saya. Nah, setelah 5 menit tidak ada, apa yang dilakukan?
Ya udah sampai dulu KBI duduk sehat berjalan. Ya, mahal kan? Jadi KBI duduk dan KBI-nya sampai di tempat rujukan. Jadi bukan masuk rujuk gini aja, rujukan tunggu juga. Nah itu tetap lakukan KBI. Tetap pemberian konsultasi, ya kan? Nanti setelah 10 menit berikan lagi materi CP. Nah sambil jalan, kalau udah jalan hilang konsultasinya baik, belum balik. Dalam berapa? 100 berapa? 1.200 kan itu? 1,2 kan? Ada dokter kan? Nah ini 1,2 tambah lagi uang rujukan 150.000. Ya kan? Tapi saya sudah habis 10. Ya kan? Info sudah datang 2. Obat-obatan sudah bisa kontrol mahal. Jadi makanya kadang-kadang di klinik tidak berjalan seperti ini. Ya? Kalau di audit pasti salah. 100.000%. Ya? Iya kan? Ya kasih tidak, tapi harus disampaikan gitu ya. Yang begini dengan mana gitu? Itu kalau tidak ada yang ini tidak betul. Tidak betul, maka penurunan tegor. Ya, sekarang cara turunnya jangan ke bawah. Cara turun gimana? Ya, untuk atas, baru di. Ya, begini kan? Jangan di gitu, enggak. Dia harus mengambil dari bawah ketemu sini. Biarkan emboli tersebut begini, harus begini teruskan dari sini. Sehingga ada penekanan pada pembuluh darah yang terbuka. Oke? Ya? Nah ini dia. Oke. Sudah ya? Ya, jadi kalau kita ketemu ini maka dia adalah frekuensi 140, 90, 160, 100, 110 dia masuk ke PDB. Enggak? Sambungan. Maka high frequency yang dibuat. Ya, buat itu katakan juga berbeda katakan harus berlaku tingginya. Ya kan? Itu untuk waktu ini. Pokoknya jadi ada rasa rujukan. Jadi jangan repot cuma itu kalau kalian cuma harus high frequency. Oke, selesai. Nah, di rumah sakit semoga hari ini kepada Maha Kuasa memberi keselamatan, kesehatan kepada dokter, karena banyak sekali yang tidak datang. Dan semua para peserta juga doa yang sama dan sebagai moderator mengucapkan saja kata saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Edi sebagai
ke materi pada sesi ketiga ya. Kemudian juga terima kasih kepada Dr. Maya sebagai moderator di sesi ketiga. Bagaimana? Lumayan ya. Materinya memang cukup berat tetapi tidak apa-apa. Sambil pembelajaran teman-teman ya. Semua kita berproses. Ini ada materi, nanti silakan teman-teman buka kembali ya. Supaya nanti pada saat minimal pada saat terjadinya ada kasus teman-teman sudah Sudah selesai acaranya. Makanya sudah videoin Sabita. Satu foto apa mau video nih?